Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Saat ini, Wei yang berdiri di Wind and Cloud Arena, membuka matanya. Wei yang berkata, Ye Chen, kau menolak tawaran bergabung puncak Tianyang. Beraninya kau. Wei yang mencela Ye Chen seolah memadamkan nyalanya yang sombong. Ye Chen mengerutkan alisnya dan menjawab, Kakak Wei, kata-katamu tidak masuk akal. Peraturan Sekte Heng Yue tidak mengharuskan saya untuk bergabung dengan puncak Tianyang. Itu adalah pilihan saya untuk bergabung dengan puncak manapun atau tidak. Jika saya menolak undangan puncak Tianyang, apakah saya melanggar peraturan? Kamu sangat berani. Hari ini aku akan membiarkan kau merasakan kesakitan karena menentang puncak Tianyang. Wei yang menginjak kakinya. Segera, jejak energi vital putih es menyebar berputar-putar di sekitar kaki Wei yang segera dan setiap inci Wind dan Cloud Arena membeku dengan kecepatan cepat. Energi vital yang sangat besar, Ye Chen agak terkejut melihat ini. Nak, kamu tahu banyak. Wei yang tersenyum mengejek. Saya sudah pernah melihat itu sebelumnya. Ye Chen tertawa muram secara diam-diam. Ye Chen telah melihat energi spiritual yang sifatnya dingin di Sekte Zhengyang. Seseorang dilahirkan dengan energi vital es, dan beberapa mengembangkannya selama kultivasi, menanggung rasa sakit yang besar seolah-olah es menusuk tulang. Tidak semua orang bisa tahan dengan rasa dingin dan tajam ini. Ye Chen terkejut menemukan bahwa Wei yang memiliki energi vital sedingin es ini. Energi vital es bawaan dan mengembangkannya sangat berbeda. Bakat seperti Wei yang selalu dibanggakan oleh sekte mereka khususnya. Energi vital es tiba di kaki Ye Chen langsung dalam sekejap. Alih-alih menahan, Ye Chen membiarkan energi vital masuk ke tubuhnya dan membekukan organ dan meridiannya. Wow, Ye Chen berdiri diam, yang berteriak untuk penonton di bawah arena. Apakah Ye Chen mencari kematian? Energi vital yang sedingin es akan mencelakainya begitu ia masuk ke dalam tubuhnya. Kurasa dia kaget. Sebagian besar murid yang menyaksikan pertarungan Wei yang sebelumnya selalu mengalahkan lawannya dengan kekuatan es. Sulit bagi orang biasa untuk bertahan melawannya begitu energi vital es yang tidak biasa menyerang tubuh mereka. Mereka selalu menghindari mereka yang mampu menjalankan energi vital es, takut efek energi yang berbahaya. Ye Chen tidak melarikan diri atau melakukan apapun untuk mencegah energi vital es membekukan tubuhnya. Ah! Ye Chen memekik setelah beberapa saat. Tidak diragukan lagi, Ye Chen berpura-pura. Meskipun Ye Chen tidak bisa mengerahkan semua energi nyala api yang sebenarnya, Ye Chen masih melindungi energi dingin dan berpura-pura membingungkan Wei Yang. Itu adalah gaya bertarungnya, mengalihkan perhatian musuh dan menyerangnya. Es meluas dari kaki Ye Chen ke tubuh bagian atas dan seluruh tubuhnya akan membeku dalam waktu singkat dengan kecepatan ini. Wei Yang tersenyum dingin. Wei Yang pikir itu akan membawanya beberapa upaya untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi pertarungan hampir selesai. Wei yang yakin akan energi vitalnya yang sedingin es. Murid dengan basis kultivasi rendah tidak memiliki kesempatan untuk menang setelah mereka dibekukan olehnya. Pandangan bahwa Ye Chen hilang muncul di benaknya. Yah, kurasa aku melebih-lebihkan kekuatanmu. Mencibir lagi, Wei yang berjalan perlahan ke Ye Chen, yang hampir membeku, dan bahkan meremehkan menerapkan keterampilan Suan. Sayang. Semua murid yang menonton menghela nafas tanpa daya. Dalam tatapan semua orang, Wei yang mendekati Ye Chen, menatapnya dari atas ke bawah dengan bercanda, bagaimana perasaanmu? Ye Chen pura-pura berjuang, tetapi tidak menyingkirkan es. Energi vital yang sedingin es itu terkenal karena kemampuannya membatasi orang. Sulit untuk bergerak dengan tubuh yang membeku. Tapi Ye Chen bukan orang biasa. Dengan api sejati untuk melindunginya, dia bisa mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh energi vital es.
Selain itu, ia sangat percaya bahwa energi vitalnya yang sangat besar memungkinkannya untuk mematahkan belenggu energi vital es bahkan tanpa api yang sebenarnya. Meninggalkan kesan kelemahan pada Wei Yang, dia bersiap untuk melakukan serangan balik setelah Wei Yang melonggarkan kewaspadaannya. Duel denganmu menghabiskan waktuku. Wei Yang mengangkat telapak tangannya saat dia menyeringai sinis. Ketika dia akan menyerang, senyum menakutkan melintas di sudut mulut Ye Chen. Wei Yang tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Sudah terlambat. Ye Chen bergerak dan mengangkat kakinya tiba-tiba. Energi vital yang sedingin es tidak berpengaruh padanya. Para penonton sangat terkejut. Begitu juga Wei Yang oleh gerakan tiba-tiba Ye Chen. Karena jarak pendek antara keduanya dan kecerobohan Wei Yang, Ye Chen tiba-tiba menendang perut Wei Yang. Wei Yang terhuyung-huyung. Itu tidak mungkin. Sambil mundur, dia meraung dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Di luar harapannya, seorang murid di tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi memecahkan pembatasan energi vitalnya yang sedingin es. Tidak ada yang tak mungkin. Tertawa dingin, Ye Chen menerjang Wei Yang seperti singa tanpa meninggalkannya waktu untuk bereaksi. Ditendang oleh Ye Chen dan goyah, Wei Yang baru saja menenangkan diri dan belum menjalankan energi spiritualnya untuk menjaga dirinya sendiri. Kembalilah padaku. Ye Chen bergegas untuk mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangannya, meraih lengan Wei Yang dan menyeret Wei Yang di sampingnya. Kehilangan keseimbangannya, Wei Yang menemukan 2 kakinya dari tanah sebelum dia siap untuk memukuli Ye Chen dan tubuhnya berayun membentuk lingkaran. Bang! Saat suara gaduh datang, Wei Yang dihantam dan jatuh di arena, yang retak oleh tubuhnya. Dia batuk darah. Semuanya belum selesai. Ye Chen mengangkat Wei Yang dan mengayunkannya lagi. Bang! 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 Gedebuk berlanjut. Memegang lengan Wei Yang, Ye Chen memukul Wei Yang ke arena seolah mengacungkan cambukan dan mencambuk tanah. Organ-organ internal Wei Yang dipindahkan dan dia meninggalkan lubang berbentuk manusia di arena. Tertegun, para murid menyaksikan perkelahian menelan beberapa ludah karena terkejut. Itu, luar biasa. Saya akan mati jika saya di posisi Wei Yang. Pertarungan ini, luar biasa. Kata-kata ini mengekspresikan opini setiap orang. Wei Yang, seorang kultivator yang lahir dengan energi vital es dan pada puncak tingkat kondensasi Qi tingkat ke-6 mengalami kekalahan telak bahkan tanpa kesempatan untuk menggunakan keterampilan suannya. Ah! Saat Wei Yang memekik, Ye Chen menjatuhkannya di arena. Sekarang, hampir setengah dari tulangnya retak dan dia dihajar dengan buruk. Wei Yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak, itu tidak bisa terjadi. Dengan darah memompa dari mulutnya, Wei Yang memelototi Ye Chen dengan matanya yang berdarah. Dengan banyak keterampilan rahasia yang tidak diterapkan, Wei Yang menjadi cacat. Ye Chen berkata, saudara senior Wei, pernahkah kamu membayangkan akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan suatu hari nanti? Berjongkok, Ye Chen menatap Wei Yang sambil tersenyum. Wei Yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terhalang oleh darah yang keluar dari mulutnya. Kamu sebaiknya diam saja. Saat berbicara dengan Wei Yang, Ye Chen mengambil tas penyimpanan Wei Yang. Situasi ini menyebabkan Wei Yang pingsan. Jangan panik. Itu belum selesai. Ye Chen mulai mencari di seluruh tubuh Wei Yang. Tidak peduli cincin giok di jarinya atau manik-manik batu giok yang terpasang di sabuk giok, Ye Chen mengambil semua yang tak ternilai dan mengambilnya. Tampaknya dia adalah perampok yang terampil dan harta apapun tidak bisa lepas dari tangannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Para penonton terkejut. Meskipun semua orang memusatkan perhatian pada Ye Chen, dia masih mengambil semua barang berharga dari Wei Yang. Wei Yang tidak punya uang. Betapa menyedihkan dia. Semuanya dilakukan. Setelah itu, Ye Chen menghilang di Wind dan Cloud Arena dan menyelinap pergi. Itu tenang untuk waktu yang lama setelah dia pergi. Ada 3 puncak utama murid luar sekte Heng Yue. Ye Chen mengalahkan 2 murid teratas oleh ketua master dari 2 puncak utama.
Dengan tas penyimpanan Wei Yang dan barang berharga lainnya, Ye Chen meninggalkan Wind dan Cloud Arena untuk pergi ke paviliun harta karun. Hadiah yang dia dapatkan kali ini lebih berlimpah daripada yang terakhir kali saat dia berduel dengan Zhao Long. Meskipun terlahir dengan energi vital es, Wei Yang bukan seorang kultivator yang berbakat, tetapi sangat dihormati di puncak Tianyang. Kantong penyimpanan berisi hal-hal lain-lain, seperti lebih dari 1000 batu roh, kurang dari 40 botol cairan roh batu giok, yang dikombinasikan dengan hal-hal lain dapat dianggap sebagai kekayaan yang cukup besar. Sangat baik. Ye Chen menepuk tas dengan gembira dan menginjakkan kaki di paviliun harta karun. Pang Dahai muncul pada saat kedatangan Ye Chen. Seperti pertama kali Ye Chen datang ke sini, dia menatap Ye Chen dengan sepasang mata besar yang berbinar. Tidak ada pencuri yang bisa lolos dari pengawasannya. Nak, kamu datang lagi padaku. Apa yang ingin kamu beli? Saya bisa memberi kamu harga yang lebih rendah. Pang Dahai menggosok tangannya dengan senyum aneh. Ye Chen menatapnya. Tetua, apakah Anda memiliki bunga salju magnolia? Tentu saja saya tahu. Dengan isyarat, Pang Dahai menjawab, 50 batu roh untuk setiap bunga. Berapa banyak yang kamu mau? Sangat, sangat mahal. Aku bisa memberimu diskon jika kamu menginginkan lebih. Ketika Pang Dahai membelai segenggam jenggot di dagunya, dia mengerjap ke Ye Chen dan menjawab, prasyarat untuk diskon adalah bahwa kamu perlu membeli lebih dari 50 bunga magnolia salju. Ye Chen melempar tas penyimpanan Wei yang di atas meja. Tetua, dapatkah kamu memeriksa berapa banyak batu roh yang bernilai di dalam tas penyimpanan ini? Wah, tas penyimpanan kamu berat. Pang Dahai membuka tas, melihat ke dalamnya dan melihat Ye Chen, apakah kau merampok Wei Yang? Batuk-batuk, Ye Chen mendengar jawaban Pang Dahai dan bertanya, bagaimana tetua tahu? Tentu saja aku tahu, ketika Pang Dahai mengeluarkan pedang giok dan manik-manik bercahaya, dia berkata, dia membeli 2 item ini kemarin. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar. Pang Dahai tidak bertanya lagi tetapi menundukkan kepalanya untuk menghitung nilai barang di tas penyimpanan dengan sempoa kecil, menjawab, hampir 900 batu roh total. Apakah kau ingin menjualnya? Ya, aku tahu. Ye Chen melewati tas penyimpanan lainnya dengan batu-batu roh di dalamnya ke Pang Dahai. Ditambah batu-batu roh ini, nilainya hampir 2000. Tolong tukarkan mereka dengan bunga salju magnolia untuk saya. Pang Dahai sangat terkejut dan bertanya, bunga salju magnolia. Mengapa kau ingin begitu banyak? Rebus untuk sup. Baiklah. Pang Dahai pergi dan mengumpulkan bunga-bunga magnolia salju untuk Ye Chen. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan tas penyimpanan dan memberikannya kepada Ye Chen. 10 bunga tidak dikenai biaya. Di sini ada 50 bunga. Terima kasih, tetua. Mengambil tas penyimpanan, Ye Chen beringsut maju dan bertanya, tetua, apakah Anda tahu tempat mana dengan bunga magnolia salju terbanyak di antara pegunungan di belakang sekte Heng Yue? Tidak ada tempat yang memiliki banyak bunga magnolia salju. Meskipun bunganya tidak terlalu langka, setiap sekte atau sekolah menunjuk orang-orang yang ditugaskan secara khusus untuk menanam bunga-bunga seperti salju magnolia di kebun tanaman spiritualnya karena mereka membutuhkan bahan untuk menyuling cairan roh giok yang tumbuh di pegunungan di belakang sekte Heng Yue liar dan sedikit. Begitulah. Menyentuh dagunya, Ye Chen menggerutu, bunga-bunga salju magnolia dikendalikan oleh sekte. Saya mengerti mengapa saya tidak menemukan banyak di pegunungan di belakang sekte Heng Yue. Ye Chen menyerah untuk mengambil mereka di kebun herbal spiritual, karena tidak semua orang bisa mendekati tempat itu. Ye Chen berbalik untuk pergi tetapi diseret oleh Pang Dahai. Tetua, ada apa? Menggosok telapak tangannya yang tebal dan berlemak dan mengedipkan mata pada Ye Chen, Pang Dahai bertanya, wah, apakah kau memiliki lebih banyak pelet haus darah? Pelet haus darah. Terkejut, Ye Chen melambaikan kepalanya, saya mendapatkan sebotol pelet haus darah secara kebetulan dan saya tidak memiliki lebih banyak.
Pang Dahai merasa menyesal ketika mendengar jawaban Ye Chen. Melihat penyesalan Pang Dahai, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tetua, apa asal-usul pelet haus darah? Mengapa Anda menginginkannya?" Pelet haus darah berasal dari sekte yang kuat. Ketika menyebutkan pelet darah haus, Pang Dahai bersemangat, "Pernahkah Anda mendengar tentang istana haus darah yang terletak di Kekaisaran Chu Utara? Pelet itu dibuat di sana." Istana haus darah, Ye Chen bergumam, "Apakah orang tua yang bungkuk berasal dari istana haus darah? Pelet itu sangat beracun, tetapi juga bisa membangun tubuh Anda dari sudut pandang lain. Sayangnya, hanya ada satu botol. Sayang sekali." Ye Chen bingung menemukan Pang Dahai bergumam. Melihat sekilas pada Pang Dahai dan berbisik, Ye Chen berjalan keluar dari paviliun harta karun dan berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mungkin menjual pelet ke Pang Dahai jika itu sangat berharga. Ye Chen berjalan menuju pegunungan di belakang sekte Heng Yue dengan cepat, dan mengumpulkan tanaman spiritual untuk penyempurnaan cairan roh giok dengan gila. Di puncak Tian Yang, Zhong Laodao hampir jatuh dari kursinya ketika dia melihat Wei yang cacat dibawa ke puncak. Ye Chen sangat kejam dan tanpa ampun. "Guru, Ye Chen mendorong kami terlalu keras. Aku akan menantangnya suatu hari. Saya tidak percaya seorang murid di tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi tidak terkalahkan. Keterampilan aneh apa yang Ye Chen miliki?" Saat senja, cahaya keemasan bersinar di gua tersembunyi di antara pegunungan di belakang sekte Heng Yue. Ye Chen berkeringat di seluruh tubuhnya di samping kompor. Dia mengambil setiap detik untuk menyaring cairan roh giok setelah mengumpulkan semua tanaman spiritual dan sudah menghasilkan lebih dari 30 botol dengan sukses. Selama proses itu dia gagal beberapa kali tetapi tingkat keberhasilannya meningkat. Ye Chen tinggal di gua selama 3 hari. Suatu malam setelah 3 hari, ia mengambil kembali api sejatinya dan memperoleh lebih dari 20 botol cairan roh giok setelah disempurnakan. Ye Chen menelan satu botol cairan roh. Cairan tersebut berfungsi sebagai obat roh, mengalir melalui tubuhnya dan menyulutnya. Satu botol demi satu, Ye Chen minum semua cairan roh dalam waktu singkat. Dengan energi vital yang sangat besar, bahkan sebotol cairan roh giok mungkin menyebabkan ledakan. Seorang murid di tingkat ketujuh dari tahap kondensasi Qi tidak berani minum seluruh botol dalam sekaligus. Tapi Ye Chen menelan 20 botol sekaligus. Itulah manfaat lautan inti. Dengan kapasitas yang luar biasa, lautan inti dapat mencakup energi kuat yang dikombinasikan dalam lebih dari 20 botol cairan roh batu giok. Selain itu, karena api sejati membantu dalam penyempurnaan, Ye Chen menikmati keuntungan luar biasa. Setelah 20 botol cairan roh batu giok disempurnakan oleh api sejati yang kuat, kehangatan menyebar ke tubuh Ye Chen, masing-masing pori di kulitnya dan setiap meridian diratakan dengan energi vital murni, dan cahaya keemasan berkilau di lautan intinya, tempat energi spiritual diisi. Bam! Ye Chen mendengar suara seperti itu. Dia maju. Ye Chen membuat terobosan lagi beberapa hari setelah yang terakhir. Sekarang saya bisa bertarung dengan para kultivator pada tahap inti manusia. Tersenyum tanpa sadar, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan merasakan energi yang kuat berputar di sekitar mereka. Langit biru laut dipenuhi bintang-bintang. Ini adalah pertama kalinya bagi Ye Chen untuk keluar dari gua sejak 3 hari yang lalu. Saat dia meninggalkan gua, Ye Chen melihat kilatan putih terbang dari jauh dengan kecepatan tinggi. Itu mengiris langit dan segera menghilang dalam sekejap. Apa itu? Melirik sekilas ke arah di mana cahaya putih memotong, Ye Chen menggerutu dan berputar. Segera, gemerisik datang dari hutan hijau dan lebat. Embusan angin bertiup dengan aroma wanita yang menyegarkan. Bayangan anggun tiba secepat angin setelahnya. Mandi di bawah sinar bulan putih, dia cantik dan tampak seperti peri tanpa ternoda oleh debu dan debu dari dunia fana. Melihat dari dekat, Ye Chen menemukan orang yang akan datang Chu Ling. Untuk lebih tepatnya, dia adalah kakak perempuan Chu Ling,
yaitu Chu Xuan.